Oke, bayangkan sejak puluhan tahun lalu nih, kini kita sudah disaksikan hari di mana Hito no Mi itu telah lahir kembali. Dan salah satu jiwa dari Akuma no Mi ini adalah Nika. Embrio Dewa Matahari sampai menetaskan awak kening Nika memang sesuatu yang sangat menarik. Kisah bagaimana Nika itu adalah pejuang peradaban dari hikayatnya sendiri yang terhubung dengan sejarah kerajaan kuno adalah sesuatu yang dulunya ditutupi. Pengungkapan rahasia besar Boy Bliss ini ternyata lebih besar dari apa yang kita bayangkan loh. Bahkan para bintang tertua saja sangat takut akan dua hal kala itu. Pertama adalah Zunesa dan yang kedua adalah yang paling mengkhawatirkan Boy Bliss legendaris Hito no Mi Mythical Zoan. Nah, kita breakdown lebih dalam tentang hari di mana Akuma no Mi Mythical Zoan itu lahir Nika. Kita mulai. Yo nakama di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai lahirnya sejarah dari Hito no Mi sendiri sampai awak keningnya Dewa Matahari Nika. Hari dimana Nika lahir kembali. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar kalian ketinggalan informasi lainnya dari DRTV. Follow juga nih Instagram dan TikTok DRTV Mediatif yang berisikan populer konten ASEAN pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Embrio Nika ini sebenarnya sudah terjadi ratusan tahun lalu, atau dari kasus yang dikatakan Husu dan pemerintahan dunia berarti puluhan tahun lalu. Cerita dari Akuma no Mi Nika itu seperti ini. Husu pernah bercerita mengenai sosok yang dikenal sebagai Sun God Nika, seorang pejuang legenda yang dikatakan hanyalah sebuah mitologi belaka yang disebut sebagai Dewa Matahari. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Husu, Sun God Nika ini adalah sebuah ancaman untuk pemerintahan dunia. Nah, sejarah itu sudah berulang karena Nika sebenarnya adalah jiwa dari Boy Bliss Akuma no Mi yang telah lama dimanipulasi namanya, yaitu Gomu Gomu. Hanya sanglah kala itu yang tak bertaruh atau sudah tahu sejak awal nih jika itulah Akuma no Mi raja yang dirampas dari Husu. Nah, kita tahu pula nih bahwa tipe Zoan itu memiliki jiwa dan kesadarannya sendiri, dan ini tambah menarik lagi nih. Ternyata mereka itu membuat nama sendiri dari Boy Bliss Luffy menjadi Gomu Gomu untuk menyembunyikan dari para orang-orang itu bahwa itu adalah Boy Bliss tipe tertinggi nih dari Mythical Zoan dengan model Sun God Nika. Sekarang bayangkan bagaimana karakter utama kita Luffy mendapati Boy Bliss ini. Dan sebenarnya sejak awal ketika ia bertemu dengan Kurosang itu, ia memakan buah iblis tipe Mythical Zoan dengan perubahan bentuk model Dewa Matahari. Nah, banyak teori tentang Nika dan Joy Boy ini. Ada yang mengatakan jika Joy Boy itu adalah pemilik awal dari Hito no Mi Nika ini, dan ada pula yang mengatakan setelah beberapa ratus tahun yang lalu itu Joy Boy memberikan warisannya ke dalam bentuk buah iblis yang memiliki pikirannya sendiri dan mencari seseorang yang memiliki jiwa kebebasan absolut. Nah, pada akhirnya di pertemuannya melalui seseorang yang luar biasa seperti Akagami Sang nih, Luffy itu akhirnya menemukan kotak layaknya Pandora, dan ada sesuatu yang menarik baginya di sana, lalu dia memakannya. As simple as that, seperti itu. Nah, mulai dari sini One Piece tak akan sama lagi. Nah, jika kita ingat-ingat lagi nih bahwa guru saya itu mengatakan bahwa Gomu Gomu no Mi itu sebenarnya adalah Boy Bliss dengan tipe Zoan, sedangkan nama asli untuk Gomu Gomu no Mi itu adalah Hito no Mi, model mitologi Nika, seperti yang mereka katakan kala itu. Nah, ini adalah Boy Bliss yang bertipe Mythical Zoan nih, dimana banyak yang sudah kita tahu saat ini bahwa guru saya sengaja mengganti untuk nama Boy Bliss Hito no Mi model Nika ini menjadi Gomu Gomu, karena nih alasannya mereka tidak ingin seorang pun tahu mengenai betapa spesialnya Boy Bliss yang satu ini di mata guru saya, bahkan juga dunia nih sebelum abad kekosongan itu hancur. Lalu apakah raja dunia juga tahu bahwa Hito no Mi itu sudah dimiliki oleh Luffy? Who knows. Nah, di manga One Piece nih chapter 1043 kemarin itu kita ini diperlihatkan dengan suatu yang sangat mengejutkan. Hanya sepatah kata dari Zunisa kala itu memang, namun itu menggegerkan para fans dengan seluruh cerita One Piece-nya sendiri. Zunisa kira-kira berkata seperti ini: Joy Boy sudah kembali. Kemudian chapter itu ditutup dengan diperlihatkan wajah Luffy tepatnya di area matanya itu yang terlihat meleleh.
Dan dari sini Hito Nomi itu sudah awak kening dan membangkitkan sejarah lama nih, legenda prajurit terkuat Nika. Dan akhirnya Nika itu beneran muncul dengan karakteristik rambutnya berwarna putih. Dia mampu menggunakan dirinya bak raksasa dan memiliki kemampuan imajiner yang sangat tinggi. Apapun yang ia inginkan bisa terwujud. Nah, genderang perang Nika itu sudah dimulai ketika menghadapi Kaido kala itu nih. Bahkan semakin kencang genderang perang itu, seberapapun ia sering terjatuh, Nika akan selalu bangkit lebih kuat lagi. Bahkan momen yang buat kita terkesan itu adalah ketika Nika itu berhasil menjatuhkan Yonko terkuat kala itu Kaido. Kaido yang tengah bersiap menghadapi serangan tinju super besar Luffy, Bakasenjo itu tidak terlihat sedikit pun takut nih ataupun gentar. Bahkan kala itu Kaido sendiri juga terlihat menentang Bakasenjo kita untuk segera menyerangnya. Sepertinya dia juga penasaran kala itu. Nah, di saat itulah Kaido itu menggunakan teknik yang bernama Kain Daiko alias mode naga api, dimana seluruh tubuh naganya itu seperti dilapisi oleh api yang sangat panas nih, yang bahkan ini lebih mirip dengan lava dari gunung berapi. Nah, saking panasnya salah satu tanduk dari tengkorak Onigashima yang gak sengaja bersenggolan dengan badan Kaido saja sampai terbakar dan meleleh dibuatnya. Nah, dari situ Luffy sendiri itu sebenarnya sudah mencoba untuk memegang tubuh dari Kaido nih dengan wujud barunya itu. Namun meskipun di sini Luffy sudah dalam mode Gear 5-nya nih, tapi tetap saja Luffy tidak kebal dengan yang namanya panas tersebut. Nah, karena itulah di momen ini Luffy itu berusaha memukul Kaido dengan cara yang tidak menyentuh alias tidak mengenai tubuh Kaido secara langsung. Seperti yang sudah dipelajari dengan kakek Hyogoro selama di penjara Udon, yaitu melalui Ryuo. Dan puncaknya nih, Luffy Bakasenjo itu menyerang Kaido dengan teknik barunya lagi yang diberi nama Bajrangan. Namun di sisi lain nih, Kaido juga kembali mengeluarkan tekniknya yaitu Shoryuken Hake. Nah, just info di sini, Bajrangan itu adalah nama teknik baru yang kala itu diberikan dari referensi Hanuman. Hanuman sendiri adalah salah satu dewa dalam kepercayaan agama Hindu sekaligus tokoh protagonis nih dalam cerita Ramayana yang paling terkenal. Dia adalah seorang kera putih yang merupakan putra dari Batara Bayu dan juga Dewi Anjani. Hanuman bisa mengangkat gunung Everest nih yang begitu besar hanya dengan satu tangannya saja. Nah, dalam hikayat ceritanya seperti itu dan tidak sekalipun dia dapat dikalahkan ataupun didominasi oleh musuh-musuhnya. Dia adalah seorang yang abadi yang bahkan hanya dengan menyebut namanya sekali saja itu sudah cukup nih untuk mengusir roh jahat. Nah, yang menariknya di sini itu adalah bahwa perwujudan dari Bajrangan alias Hanuman ini yang seekor kera putih yang mana bisa jadi Oda Sensei itu memberi nama dari teknik ini tentu karena Dewa Nika yang juga identik dengan warna putih di sekujur tubuhnya. Nah, mungkin itu adalah referensi dari Hanuman yang sebenarnya. Karena kita tahu Oda Sensei itu sering melakukan hal seperti itu, mengambil cerita-cerita dari referensi peradaban atau bahkan mitologi lainnya. Masih ada satu hal lagi nih yang menarik dari kisah cerita Bajrangan alias Hanuman ini berdasarkan Wikipedia. Pada saat Hanuman masih kecil, ia mengira matahari itu adalah buah yang bisa dimakan. Kemudian dia terbang ke arahnya dan hendak memakannya. Dewa Indra melihat hal itu dan menjadi cemas nih dengan keselamatan matahari. Untuk mengantisipasinya nih, cerita itu dikabarkan ia melempar petirnya ke arah Hanuman sehingga kera kecil itu jatuh dan menabrak gunung. Nah, melihat hal itu, Dewa Bayu itu menjadi marah dan berdiam diri nih. Akibat tindakannya semua makhluk di bumi menjadi lemas. Nah, para dewa pun memohon kepada Dewa Bayu agar menyingkirkan kemarahannya itu. Dewa Bayu menghentikan kemarahannya dan Hanuman diberi hadiah melimpah ruah nih. Dewa Brahma dan juga Dewa Indra nih memberikan anugerah bahwa Hanuman itu akan kebal dari segala senjata apapun, serta kematian itu akan datang hanya dengan kehendaknya sendiri. Nah, ini sama seperti legenda Phoenix nih. Nah, maka dari itu nih, Hanuman itu juga dikenal sebagai makhluk yang immortal atau yang dapat diartikan sebagai abadi. Bukankah cerita ini tidak asing lagi nih untuk kita sendiri, yang itu mirip sekali dengan apa yang terjadi dengan Luffy Bakasenjo kita saat masih kecil, dimana dia mengira jika buah iblis Gomu Gomu no Mi itu bisa dimakan, dan pada akhirnya kita juga tahu nih jika buah iblis itu yang dimakan Luffy ini juga dikenal sebagai matahari. Dan ceritanya itu kita tahu nyambung nih sampai di Art Wano Kuni kemarin itu, bahwa Nika itu adalah dewa matahari, dan dewa matahari sekarang dikenal sebagai Sun God of Nika dan kini ada di dalam jiwa Luffy sendiri. Dimana ketika Luffy berubah menjadi rambutnya putih itu, dia menandakan arti dia memiliki kebebasan yang sesungguhnya. Nah, dari situlah kita sebenarnya sudah tahu nih hari dimana Akuma no Mi Nika ini melahirkan sang dewa matahari yang masih menyimpan banyak misteri ini, God of the Sun, Nika. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai lahirnya sejarah dari Hito no Mi sampai awak keningnya dewa matahari itu. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.